Kalian pernah dengar nggak kalau bagi kebanyakan wanita di luar sana menjadikan para lelaki asal Indonesia sebagai suami adalah sebuah impian. Karena katanya lelaki asal Indonesia terkenal dengan kesabarannya dan kasih sayangnya yang bisa dibilang all in. Jadi kalian yang masih jomblo cobalah keluar deh kemana gitu, Jepang, Rusia, atau negara-negara di Eropa. Siapa tahu jodoh kalian di situ. Kasus ini juga terjadi pada film yang akan kita bahas hari ini. Penasaran kan? Tapi sebelum itu pencet dulu dong tombol subscribe-nya. Dan inilah kisahnya. Bapak-bapak ini bernama David. Pagi itu dia lagi curhat sama temannya. David cerita kalau putri satu-satunya yang bernama Lily mau lulus kuliah dan dia diundang datang ke acara wisuda. Tapi masalahnya di sana nanti dia pasti bakal ketemu mantan istrinya yang bernama Georgia. Sejak bercerai, hubungan David dan Georgia kurang baik. Di sisi lain, Georgia juga lagi curhat sama temannya tentang masalah yang sama. Jika bukan karena Lily, Georgia tidak bakal mau ketemu mantan suaminya lagi. Esok hari, David menghubungi Lily. Dia ditelepon dan meminta Lily membooking agar tempat duduknya di acara wisuda besok posisinya jauh dari kursi Georgia. Mendengar itu, Lily menjawab, "Ayah tidak perlu khawatir karena semua sudah diatur." Tak lama kemudian, giliran sang ibu menelpon dan meminta permintaan yang sama. Sebagai anak berbakti, Lily pun berjanji, pokoknya di acara besok kedua orang tuanya tidak bakal ketemu. Keesokan harinya, David bersama Georgia mengantarkan Lily dan temannya yang bernama Lauren ke bandara. Rencananya, Lily mau liburan selama 3 bulan di Pulau Bali, Indonesia, untuk merayakan kelulusannya. Oh, did you see what you did? It wasn't just me. Hari demi hari berlalu, Lily menikmati indahnya Pulau Bali, hingga suatu hari gara-gara terlalu asyik berenang, mereka jadi ketinggalan kapal travel. Beruntung di tengah kepanikan, ada seorang pemuda lokal yang lagi jalan-jalan naik kapal mau memberikan mereka tumpangan. Pemuda itu bernama Gede. Melihat wajah tampan Gede, Lily begitu terpesona sampai melupakan temannya. Pleased to meet you, Lily. I'm Gede. Malamnya, sebagai ucapan terima kasih, Lily dan Lauren mengajak Gede pergi ke bar. Karena dari pandangan pertama, Lily sudah suka, dia pun terus berusaha mengajak ngobrol dan mendekati Gede. Dari obrolan itu, Lily baru tahu kalau ternyata Gede adalah seorang petani rumput laut. Gara-gara kebawa suasana, Lily nekat mencium Gede. Sorry. I just really want to kiss you right now. Besoknya, Lily terbangun di rumah Gede. Ia lalu jalan-jalan keliling ketika melihat Gede sedang memanen rumput laut. Lily kembali terpesona. Dengan penuh kelembutan, Gede pun mengajari Lily bagaimana caranya memanen rumput laut. Di momen itu, Lily tersenyum bahagia. Ia tak menyangka di liburan ini dia bisa bertemu pujaan hatinya. Found it here. "37 hari kemudian di Amerika saat Georgia sedang bekerja, David menelpon. David bertanya apakah Georgia sudah baca email yang Lily kirim. Mendengar ucapan David, Georgia bingung. Waktu memeriksa email dari Lily, dia kaget ternyata di email itu Lily mengabarkan kalau besok dia akan tunangan dengan Gede dan akan segera menikah. Georgia pun shock. You do diminishes what you do. Check your email. I do check fault. Keesokan harinya, Georgia memutuskan berangkat ke Bali. Pas naik pesawat, dia kesal kenapa ada David dan kenapa David bisa duduk tepat di sebelah kursinya. Padahal mereka tidak janjian sama sekali. Mereka berdua lalu meminta pramugari memindahkan tempat duduknya, tapi sayang semua kursi pesawat sudah penuh. Beruntung orang di sebelah Georgia bersedia menukar kursinya.
Sebelum terbang, pilot pesawat sekali terus pacar Georgia yang bernama Paul datang menyambut Georgia. Melihat kemesraan mantan istrinya, David cemburu, tapi dia berusaha terlihat tak peduli. Sesampainya di Bali, mereka berdua berdiskusi terlebih dahulu gimana caranya membawa Lily pulang ke Amerika. Tujuan Georgia dan David menyusul ke Bali adalah karena tak setuju bila putri kesayangan mereka memutuskan untuk menikah muda. Mereka tak ingin nanti Lily bercerai dan bernasib sama seperti kedua orang tuanya. You've never been to Hawaii. Okay, as both, we have to call a truce to make this. Setelah bertemu Lily, mereka bertiga lalu pergi ke rumah Gede naik bis lokal. Ketika sampai, mereka akhirnya bertemu Gede di rumah. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Me. Om Swastiastu. Terlihat seluruh keluarga besar Gede sedang sibuk mempersiapkan upacara pertunangan nanti siang. David lalu mengajak Gede mengobrol berdua di luar tanpa basa-basi. David menyuruh Gede memikirkan lagi tentang pernikahan ini matang-matang sebagai sesama laki-laki. David yakin 100% 5 tahun lagi Gede pasti akan bosan dan bercerai persis seperti ini. Mendengar ucapan David, Gede langsung istighfar. 5 weeks later, we bring them in. Ships it to where? It used to be mainly in Japan. Siang hari upacara pertunangan pun dimulai. Ayah Gede di situ menjelaskan 4 hari lagi acara pernikahan akan digelar menggunakan adat Bali. Bukannya mendengarkan David dan Georgia, malah sibuk diskusi gimana caranya menggagalkan pernikahan anak mereka. We're about to inherit 150 new in-laws. You only ever see things down on me and Lily. I don't Sorenya di hotel resort, Georgia dan David minta resepsionis memisahkan kamar mereka sejauh mungkin. Namun karena seluruh kamar sudah penuh, resepsionis pun terpaksa menempatkan kamar mereka berdua bersebelahan. fling yourself around the bed like you were attacking it. I wasn't a steal. Malamnya David pergi ke bar. Waktu sedang melamun, Oren datang dan mereka lalu mengobrol panjang lebar tentang masa kecil Lily. Di tengah obrolan, Lauren bertanya kenapa David bercerai. Dengan sedih, David cerita dia dan Georgia sama-sama lelah kerja. Jadi setiap kali ada masalah kecil, mereka selalu bertengkar hebat. Suatu hari David memutuskan membangun rumah impian Georgia di tepi danau. Ia berharap bila sudah pindah nanti hubungannya bisa membaik. Namun beberapa bulan kemudian, tepat ketika selesai dibangun, dia dapat kabar kalau rumah impiannya kebakaran. Sejak kejadian itu, hubungan David dan Georgia semakin merenggang hingga pada akhirnya mereka berdua bercerai. Sebenarnya jauh di lubuk hati David masih sangat mencintai Georgia. With you and Mrs. C. Same thing happens in every relationship. Keesokan siangnya waktu bertemu Georgia, David memberitahu bahwa besok di upacara tukar cincin yang akan Lily dan Gede pakai adalah cincin khusus adat Bali. Jika mereka mencuri cincin itu sebelum upacara, pasti pernikahan akan ditunda dan mereka berdua jadi punya waktu tambahan untuk merancang rencana selanjutnya. David juga memberitahu kalau sekarang cincinnya sedang disimpan sepupu Gede yang masih kecil. Messes with the whole right place, right time. So we steal the ring. I was about to say, the ring bearer is Gede's cousin. Karena tugas David mencari informasi sudah selesai, jadi sekarang giliran tugas Georgia mengambil cincin itu. Georgia kemudian menemui sepupu Gede yang sedang asik main. Ia lalu menunjukkan trik sulap untuk mengalihkan perhatiannya. You to take it. Here, put your bag down. You're gonna take. Siang hari, waktu Gede ingin mengambil cincin dari sepupunya, barulah semua orang sadar kalau cincinnya hilang. Di tengah kepanikan, Gede melihat wajah Georgia dan David mencurigakan. Dia yakin pasti mereka berdua lah yang mencuri cincin itu. Look, if we don't have the... You're right. Just do it. Malamnya Gede mengajak David belanja ke pasar. Di sana Gede bilang dia sudah tahu rencana David. Lebih baik David segera mengembalikan cincinnya sebelum ketahuan Lily. Jika Lily sampai tahu, mungkin dia akan kecewa dan tak akan mau bertemu David lagi. Setelah mengatakan itu, Gede langsung pergi.
She's not a competition to be won or lost. Trust me, You'll most certainly lose. Saat kembali ke hotel, David menceritakan ucapan gede di pasar tadi pada Georgia. Georgia pun merasa bersalah. Di momen itu mereka berdua justru teringat kenangan masa lalu sebelum mereka cerai dan malah berantem lagi. To you, she relied on you, and now Get to give her what she wants. Yes, I was there for her to make Setelah puas meluapkan isi hatinya, David pergi meninggalkan Georgia. but I am hate. Pagi hari Lily meminta kedua orang tuanya membantu memanen rumput laut. Waktu sedang memanen, Georgia minta maaf bila semalam dia terlalu berlebihan dan terbawa emosi. David pun akhirnya minta maaf juga. Ketika keadaan mulai mencair, Georgia menantang David lomba siapa yang paling banyak memanen rumput laut. Siangnya, setelah membeli cincin baru, upacara tukar cincin pun digelar. Acara kemudian dilanjutkan dengan upacara adat metatah atau kikir gigi. And the canine teeth takes us away from the animals, so away from qualities that lead to an unhappy mood. Malam hari Lily mengajak Gede serta kedua orang tuanya berkumpul. Agar bisa lebih akrab, Lily mengajak mereka semua bermain game yang kalah harus minum sebanyak-banyaknya. Paginya waktu bangun, Georgia kaget kenapa David ada di sampingnya. Ternyata semalam mereka mabuk parah sampai tidur seranjang. Tiba-tiba dari depan pintu terdengar suara pacar Georgia, yaitu Paul. Dengan panik, Georgia buru-buru menyelinap lewat pintu belakang, sementara David mengalihkan perhatian Paul. Tak lama kemudian, Georgia keluar dari kamar. Georgia pura-pura habis bangun tidur, beruntung Paul tak curiga. Paul bilang dia sengaja mengambil cuti 2 hari agar bisa menghabiskan waktu bersama Georgia di Bali. Setelah ganti baju, mereka bertiga lalu menemui Lily dan Gede. Rencananya hari ini mereka mau jalan-jalan menikmati keindahan Bali. I was thinking we could visit the island. That sounds great. Now, I've been reading the guidebooks about... Tujuan pertama adalah pantai. Saat masuk ke dalam gua, mendadak Paul berlutut melamar Georgia. Di situ Georgia kaget, tapi sebelum lamarannya dijawab, Paul malah pingsan. Ternyata tanpa sadar dari tadi dia digigit ular. Why are you being weird? Di rumah sakit setelah keadaan Paul membaik. Dan saat ingin lanjut jalan-jalan, Georgia memilih untuk tetap tinggal di rumah sakit. Namun ketika Georgia sedang mengantarkan keluarganya keluar, Paul menyuruh Georgia segera menjawab lamarannya tadi. Mendengar ucapan Paul, Lily marah kenapa wanita hebat seperti ibunya harus menikahi cowok brondong. Lily yakin jika menikahi pria yang belum dewasa, ibunya hanya akan mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu. Mendengar itu, Georgia terdiam. Guys, but it's not enough. Being loved is not the same as loving. David, Lily, serta Gede pun melanjutkan jalan-jalan mereka ke tebing pantai dekat hutan. Di jalan, David berusaha menenangkan putrinya yang masih kecewa. David menasehati bahwa apapun keputusan Georgia, pasti semua sudah dia pikirkan matang-matang, jadi Lily tak perlu khawatir. Well, she didn't say, she said yes. Di sisi lain, Georgia terlihat gelisah. Baru kali ini dia mendengar Lily membentaknya. Karena tak ingin memperpanjang masalah, Georgia memutuskan pergi menyusul putrinya I'm highly drained. di atas tebing. Saat bertemu, Georgia langsung minta maaf. Suasana akhirnya mencair, namun saat sedang menikmati pemandangan, mereka melihat perahu milik Gede hanyut terbawa ombak. Mereka berempat pun cuma bisa pasrah. Gede menjelaskan kalau di jam-jam segini sudah tak ada turis yang datang ke sini, jadi satu-satunya cara pulang hanyalah menunggu perahu turis datang besok. Is that my boat? The drifting?
Karena tak punya pilihan lain, mereka kemudian membagi tugas. Lily dan Georgia akan menyiapkan perapian, sementara David dan Gede mencari makanan. Maghrib-maghrib, waktu sedang mengumpulkan ranting, Lily menemukan cincinnya yang hilang di tas Georgia. Lily sangat kecewa, lalu pergi menemui sang ayah dan bertanya, apakah ayahnya juga tahu soal cincin itu. Bukannya menenangkan putri mereka, David dan Georgia malah sibuk debat saling menyalahkan. Sambil menahan air mata, Lily pergi dari sana. Tak lama kemudian, hujan turun. Ketika sedang berteduh, David dan Georgia bicara dari hati ke hati. Georgia merasa alasan rumah tangga mereka hancur mungkin karena keegoisannya selama ini. Dia terlalu sibuk kerja sampai melupakan tugasnya sebagai istri sekaligus ibu. Story for years that you were the one to blame. It's not true. Paginya mereka berdua mulai dekat lagi. Lily dan Gede lalu datang bersama beberapa turis yang bersedia memberi tumpangan. Oh, yes. Hey! Where are your parents? Well, hello again. Sesampainya di hotel, Paul yang sudah sembuh menyambut mereka. Di momen itu, karena masih kesal, Lily mengatakan di upacara pernikahannya nanti sore, dia tak ingin orang tuanya hadir. Mendengar kalimat putri kesayangan mereka, David dan Georgia terkejut. Room to get ready because this afternoon I'm getting married. Sore hari saat Lauren sedang merias Lily, Georgia datang. Di situ Georgia minta maaf dan menjelaskan alasannya ingin membatalkan pernikahan Lily adalah karena dia tak mau gara-gara menikah terlalu muda putri kesayangannya, jadi merasakan apa yang dulu dia rasakan waktu bersama David. Tapi semenjak kejadian semalam, Georgia sadar setiap manusia punya kisah cinta masing-masing dan dia tak bisa menghalangi kisah cinta putrinya. Mendengar itu, Lily terharu mereka berdua akhirnya baikan. Sore harinya, upacara pernikahan pun dimulai. Di tengah acara, tiba-tiba Gede berhenti dan berkata, dia tak ingin melanjutkan pernikahannya tanpa restu David. David di situ kagum, dengan senang hati David pun merestui Gede untuk menikahi putrinya. Setelah dapat restu, upacara kembali dilanjutkan. Selesai upacara, Georgia curhat ke David kalau dia masih belum menjawab lamaran Paul. David menasihati jika Georgia merasa Paul adalah pria yang tepat, maka lebih baik terimalah lamarannya. Tapi meski sudah dinasehati, hati Georgia tetap ragu. A lot of guys would have gone. Let me see your nose. Keesokan paginya setelah menguatkan hati, Georgia akhirnya menjawab lamaran Paul. Namun jawabannya adalah maaf karena dia tak bisa menerima lamarannya. Walaupun kecewa, Paul tetap menghargai keputusan itu dan artinya hubungan mereka berdua telah berakhir. I'm still gonna go paddleboard. Ketika Georgia ingin menikmati pemandangan pagi, dia melihat David sedang asyik bermain bersama anak-anak keluarga Gede. Georgia pun tersenyum sambil terus memandangi mantan suaminya itu. Siang harinya, Lauren, David, serta Georgia pamit pulang. Di kapal, Georgia memberitahu kalau tadi dia baru saja menolak lamaran Paul. Mendengar ucapan Georgia, David tersenyum lega. Semenjak datang ke Bali, ada banyak sekali hal-hal indah yang mereka rasakan. Bali telah menjadi pengganti rumah impian yang dulu pernah gagal mereka bangun. Bagi David dan Georgia, Bali bukan hanya sekedar pulau biasa, namun pulau surga tempat mereka berdua memulai semuanya dari awal lagi. Karena jatuh cinta sama Bali, mereka berdua nggak mau pulang. Mereka memutuskan untuk lompat dari kapal. Keluarga adalah tempat di mana cinta tanpa syarat tumbuh, dukungan selalu ada, dan kebahagiaan sejati ditemukan. Mereka bukan hanya orang-orang yang terhubung oleh darah,
tetapi juga oleh kasih sayang, pengertian, dan kebersamaan. Dalam keluarga, kita belajar arti kesabaran, pengorbanan, dan kehangatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah, keluarga selalu menjadi rumah yang menanti dengan tangan terbuka, siap menerima dan mendukung kita dalam setiap langkah kehidupan. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya kata saya mohon maaf dan adios.